Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini kita akan memulai ibadah kita. Dan juga shalom bagi Bapak Ibu yang sedang menonton live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat pagi hari ini Tuhan, Engkau mempertemukan kami di tempat ini Tuhan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa indah Tuhan, di mana kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik Tuhan di depan kami hari ini Tuhan. Dan pada saat hari ini juga Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya Tuhan. Dan bagi jemaat-jemaat dalam perjalanan, Tuhan tibakan tempat ini tanpa kekurangan apapun Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang tidak seperti kami datang, tapi membawa sukacita sejahtera-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tahu Tuhan ketika kami Tuhan ingin muji dan muliakan nama-Mu Tuhan, ada oknum-oknum yang tidak senang Tuhan. Ada oknum-oknum yang ingin Tuhan menggagalkan Tuhan kerinduan kami untuk muji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Namun di sini Tuhan, kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala roh jahat Tuhan, pengacau-pengacau tidak berkenan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan otoritas-Mu Tuhan bertahta di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan hadirat-Mu nyata Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau layak disembah Tuhan. Nama-Mu Tuhan memberikan kami kemenangan. Nama-Mu Tuhan berikan pengharapan Tuhan. Oh haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Kami ingin agungkan Engkau. Segala rahmat pujian luar biasa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Layak dipuji disembah, Engkaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Ayo undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh haleluya. Layak dipuji disembah, Engkaulah yang bertahta
Benar Tuhan, sungguh namamu termulia Tuhan. Namamu yang agung Tuhan, yang selalu memberikan kami pengharapan Tuhan, memberikan kami kekuatan Tuhan untuk melewati segala sesuatu Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu dekat kepada kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami ingin angkat tangan kami Tuhan. Kami ingin nyatakan Tuhan, Hosana, 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 Hosana. Terbaik bagi kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Kau dekat dalam hati kami Tuhan. Yang sakit dipulihkan. Dalam permasalahan ada jalan keluar. Ketika kami mengandalkan-Mu Tuhan. Ketika kami berserah Tuhan. Kami rasakan mujizat-Mu Tuhan. Nyata atas hidup kami. Dan kami rindu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Peluk erat kami Tuhan. Sebab kami tidak mau hidup tanpa-Mu. Haleluya. Ku buka hati. Benar Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup dan jiwa kami hanya ke dalam tangan. Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Bertahtalah Tuhan. Kau ambillah
Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamaah-Mu. Kami siap Tuhan, kami siap jamah hidup kami Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Bilang bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat hari ini Tuhan. Kami ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Pada saat hari ini kita rasakan kebaikan Tuhan. Kita yakin percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu melingkupi kita. Tuhan yang selalu memberi kita kekuatan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Yes Lord, Kau tinggal kasih setiap-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupmu. Oh haleluya, kita yakin percaya berjalan bersama Tuhan tidak akan mengecewakan. Berjalan bersama Tuhan ada hal-hal baru yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, bagiku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
adalah jaminan kehidupan kita. Di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada kehidupan. Haleluya. Puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada saat hari ini. Namun sebelum kita memberikan persembahan, saya minta Pendeta Pembantu Budianto untuk berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Gembala yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya tiba waktu kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan segenap tubuh jiwa roh kami persembahkan kepadamu Bapa sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam keseharian hidup kami. Waktu, bulan, tahun yang telah berlalu, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Dan setiap berkat yang ada pada kami Tuhan, biarlah itu mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami, biarlah apa yang kami beri ini Tuhan, berguna untuk pekerjaan-Mu dan pelayanan di tempat ini, dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita angkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Kau yang kami tunggu Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Jaya Maha Mulia. Jaya Maha. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dipuji namanya. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Hosana. Mulia namanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah persembahan yang telah diberikan itu menjadi berbau harum bagi nama Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dan pada saat hari ini kita persiapkan hati pikiran kita. Kita persiapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebab kami memerlukan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami membutuhkan Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami hampa tanpa-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri. Jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan pada saat ini. Kami butuh firman-Mu Tuhan, baharui kami Tuhan. Kami butuh Engkau selalu dalam hidup kami Tuhan.
siapkan hati kami Tuhan. Sentuh Karena kami butuh firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami perlu Kau Tuhan dalam kehidupan kami membutuhkan Tuhan. Meskipun secara manusia mungkin kami mampu Tuhan, tetapi secara rohani, secara kuasa Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada saat hari ini kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, bahwa kami memerlukan Tuhan, memerlukan jamaah Tuhan dalam kehidupan kami. Dunia semakin mengkhawatirkan Tuhan, dunia semakin menakutkan Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati semua. Kami yakin percaya Tuhan pada saat hari ini, biarlah setiap kami anak-anak Tuhan yang meluangkan waktu kami untuk hadir mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kami semakin kuat, kami semakin dekat dengan Tuhan. Iman kami semakin kokoh, iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami yang mungkin sedang sakit disembuhkan pada saat hari ini. Kami saat ini mungkin sedang terhimpit ekonomi, diberikan jalan keluar Tuhan untuk dapat menyelesaikannya. Mungkin pada saat hari ini Tuhan kami sedang bingung untuk mengatasi persoalan. Kami bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan sebab kami punya Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang mampu mengalahkan segala sesuatunya Tuhan. Ketika kami bersama dengan Tuhan, tidak ada tembok-tembok pemisah Tuhan. Tetapi kami akan selalu bersama dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pada saat hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini kami dengar Bapa, yang ditaburkan tidak akan sia-sia. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih Tuhan dengan jemaat Tuhan yang di tempat ini. Tapi biarlah Engkau pakai mulut hamba-Mu Tuhan. Berikan kuasa Tuhan. Agar kebenaran firman Tuhan ini tidak tertolak Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini menjadi remah. Dan menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kami. Yang dapat kami lakukan Tuhan. Hari lepas hari kami bersama dengan Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut Tuhan. Hati yang tidak keras Tuhan. Sehingga taburan firman Tuhan tidak akan sia-sia disampaikan. Kami siap belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa Tuhan, hari ini ibadah kita paling banyak selama pandemi. Ya. Saya sudah melihat hari ini adalah hari yang paling banyak. Bahkan minggu kemarin ya, perjamuan kudus sedikit saja saudara. Tapi minggu ini saya percaya ini adalah gerakan Tuhan, amin. Kita hadir ingin berjumpa dengan Tuhan, amin. Saudaraku dalam Yesus Kristus. Pada saat hari ini ya, tidak ada tempat lain yang kita andalkan selain daripada Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk kita berharap selain daripada Tuhan. Hampir 7 bulan, bukan hampir 7 bulan, tapi lebih sudah 7 bulan kita melewati pandemi COVID-19. Itu diizinkan Tuhan untuk kita senantiasa semakin dekat, semakin berharap, semakin percaya kepada Tuhan. Orang-orang bilang hal-hal yang menakutkan di luar sana. Di luar sana ketika kita buka televisi, banyak berita-berita yang menakutkan. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan kita kembali, agar kehidupan kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku Kristus, pada saat ini saya beri judul kebenaran firman Tuhan, yaitu mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku Kristus bilang tadi, tidak ada tempat lain tempat kita berharap selain daripada Tuhan. Di luar sana banyak berita-berita yang mengkhawatirkan, yang menakutkan kita. Bahkan banyak orang yang mati itu bukan karena COVID-19, tetapi mati karena takut. Mati karena takut. COVID itu hanya membuat kita takut, membuat kita gentar, membuat kita tidak
kita tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi pada saat hari ini, agar kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang kita belajari dari kebenaran firman Tuhan, agar jemaat mengalami pertolongan Tuhan, yaitu kita harus mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat. Banyak orang-orang di saat ini salah mengambil keputusan. Karena apa? Karena tidak mengandalkan Tuhan di dalamnya. Lebih banyak egonya daripada mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika persoalan diizinkan di dalam kehidupan kita, ketika masalah diizinkan dalam kehidupan kita, jangan kita lupakan Tuhan, tetapi kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayatnya di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus adalah rasul yang begitu luar biasa. Bukan berarti dia adalah Superman atau superhero yang punya kekuatan. Dia sama dengan kita, seorang manusia. Tetapi ia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bahwa dia berkata bahwa bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam kehidupannya, berjalan bersama dengan Tuhan, ia dimampukan. Saudaraku, kalau saudara bisa baca ayat ini secara seluruh surat ini, Paulus menulisnya ini ketika ia berada dalam penjara. Detik-detik dia sedang berada di saat akan dihukum mati. Tetapi ia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya percaya pada saat ini saudara, perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin tidak virus, mungkin terhimpit ekonomi, atau pada saat ini persoalan di dalam keluarga yang sedang di ujung tanduk, yang tidak pernah satu dengan suami, dengan istri. Mungkin ada hal-hal yang mungkin pada saat hari ini yang menghimpit kita, atau dengan saudara kandung kita, saudara sepupu kita. Mungkin itu masalah kita. Tetapi saudaraku, ketika kita bersama dengan Tuhan, dikatakan firman Tuhan, itu dapat kita lewati. Itu kita dapat dimampukan ketika kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ambillah keputusan yang tepat. Ambillah tindakan yang tepat. Hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang salah mengambil keputusan. Cepat ambil keputusan, maunya pukul saja, maunya tampar saja. Istrinya babak belur saudaraku. Lapor ke polisi KDRT. Gara-gara apa? Suaminya tidak mampu mengontrol emosinya, dipukul. Bahkan di televisi suaminya lagi tidur disiram air panas saudaraku. Alangkah luar biasanya. Karena apa? Tidak menyelesaikannya dengan baik. Dan oleh sebab itu, bagaimanakah kita mampu menyelesaikan persoalan kita? Kita lihat ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 sampai yang ke-6. Hendaknya meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Haleluya. Maaf saudara. Ya. Dikatakan firman Tuhan pada saat hari diingatkan kita, ketika kita ingin menyelesaikan masalah kita, persoalan kita, kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Kita harus minta pengertian daripada Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak orang salah menyelesaikan persoalan karena ia tidak berhikmat, karena ia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketika Salomo dilantik untuk menjadi raja, ia berjumpa dengan Tuhan. Yang dimintanya kepada Tuhan bukan harta yang banyak, tetapi ia meminta hikmat daripada Tuhan. Ketika ia berhikmat, segala berkat apapun dicukupi oleh Tuhan. Segala persoalan apapun bisa ia selesaikan di dalam kehidupannya. Meskipun satu hal kekurangan Salomo, ia terlalu banyak istri. Sehingga istrinya yang membuat dia jatuh saudaraku.
Oleh sebab itu saudaraku dalam Yesus Kristus, hendaklah kita pada saat hari ini libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat lain untuk kita bisa berharap selain daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hendaklah kita berhikmat, bijaksana dalam menyelesaikan persoalan kita. Jangan segala sesuatu diselesaikan dengan urat, dengan amarah, dengan emosi. Karena terkadang ketika dengan emosi, ujung-ujungnya apa saudaraku? Pukul istri, pukul suami. Ujung-ujungnya apa yang paling berbahaya? Yaitu perceraian. Karena banyak keluarga-keluarga yang hancur. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur karena apa? Tidak menyelesaikan persoalan masalah dengan baik. Ini adalah virus yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Ketika tidak ada hikmat di dalam keluarga. Baik keluarga-keluarga yang muda, saya pun termasuk keluarga yang muda. Saya baru berjalan 3 tahun saja pernikahan saya. Tapi saya sangat salut dengan jemaat-jemaat tempat ini. Di mana mereka bisa datang ke gereja, mesra satu dengan lain dengan istrinya. Di mana mereka saling bercanda satu dengan lain. Saya merasa ketika saya berkumpul dengan mereka, seperti tidak ada batasan usia. Karena apa? Ada sukacita di dalam keluarga jemaat di tempat ini. Mereka terbuka, berbicara bagaimana membina keluarga dengan baik. Bagaimana lewat cara kehidupan mereka. Luar biasa sekali. Memberi contoh teladan yang baik, terutama bagi saya secara pribadi. Oleh sebab itu saudaraku Yesus Kristus, berhikmatlah dalam menyelesaikan persoalan masalah. Berhikmatlah dalam menentukan keputusan kita. Jangan keputusan yang salah yang kita ambil. Dan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan, agar kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus menjaga hati kita. Kita harus menjaga hati kita. Banyak orang-orang pada saat hari tidak bisa menjaga hati. Hari-hari ini orang banyak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak bijaksana terhadap suami, terhadap anak-anaknya, bahkan terhadap orang-orang lain. Gitu ya. Saya yakin percaya kalau orang yang suka berbicara seperti itu, saya yakin percaya dia tidak bisa menjaga hatinya. Itu seperti apa? Pasti hatinya hati yang kotor. Hatinya hati tidak benar. Hatinya diisi dengan hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu saudara Kristus, ketika kita menjaga hati kita, harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Banyaklah hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan banyak diisi dengan gosip. Jangan banyak hati kita diisi dengan perkataan-perkataan hoak-hoak yang tidak benar. Saya percaya saudara Kristus, ketika kami beribadah pemuda gitu ya, hal yang paling menakutkan sekarang bukan cuma ucapan, tetapi sekarang yang paling berbahaya adalah jari kita. Bayangkan saudara, jari kita sekarang. Orang-orang di media sosial begitu banyak komentar-komentar yang negatif. Komentar-komentar yang begitu luar biasa jeleknya. Bahkan sekarang aib suami, aib istri pun diumbar di media sosial. Tidak diselesaikan dengan baik seperti itu. Saya percaya itu bukan hal yang baik. Itu bukan sesuatu yang berguna. Tapi saya salut gitu ya. Ada jemaat-jemaat upload foto bersama dengan istri dengan caption, ini adalah pasangan hidupku, seumur hidupku. Lama enggak upload kebersamaan kami ini. Apa kabar kawan Pahari? Saudaraku Yesus Kristus, itu luar biasa sekali saudaraku. Daripada kita upload, waduh banang tuh, kenampi tuh, jatuh ti duit. Buka foto no piring dapur jatuh ti balut. Waduh, itu tidak sesuatu yang baik saudaraku. Oleh sebab itu, jagalah hati kita, jagalah jari kita. Jangan sampai itu membuat kehidupan kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Maka ia pelayanan oleh gereja. Maka ia rajin ibadah uang gereja. Epat buhen ikuti.
Saudaraku Yesus Kristus, hari-hari ini ibadah berapa kali pun belum bisa menentukan kehidupan kita benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, itu yang berkenan di mata Tuhan. Kalau hari ini ada orang yang beribadah 4 kali seminggu, 5 kali seminggu, tetapi tidak bisa menjaga hatinya, ia tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ada orang yang mungkin ibadahnya cuma 2 kali seminggu, tetapi ketika ia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan melihat hatinya. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, ada pemungut cukai dan juga orang Farisi atau ahli Taurat datang ke bait Allah. Sang ahli Taurat berdoa, Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku tidak mencuri, aku tidak berzina, aku tidak melakukan hal-hal yang jahat. Aku bersyukur Tuhan, kata sang ahli Taurat tersebut. Tetapi pemungut cukai itu berkata, berdoa, dia tidak berani menatap ke langit sambil memukul dadanya. Tuhan, aku ini tidak layak datang kepadamu Tuhan. Lalu Yesus berkata, siapakah dari kedua orang ini yang layak datang kepadaku? Orang itu menjawab, pemungut cukai tersebut. Kalau hari ini saudaraku yang merasa diri sudah paling hebat, yang merasa diri paling suci, yang merasa diri paling berpengaruh, yang merasa diri paling, pokoknya paling luar biasa dari yang lain, itu dipandang rendah oleh Tuhan. Tetapi ketika orang itu datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudaraku dalam Kristus, hendaklah kita menjaga hati kita. Ketika kita menjaga hati kita, kita tidak mudah dikecewakan. Mungkin terjadi hal-hal yang mengecewakan, itu tidak membuat kita kecewa berlarut-larut. Jaga hati kita, jangan menjadi pribadi-pribadi yang mudah kecewa. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang mudah merajuk, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang di sekitarmu untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Kita buka ayat kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Jangan kita menjadi pribadi yang kecewa. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Sabarlah, kata firman Tuhan, ketika kamu mengalami persoalan. Sabarlah ketika orang lain menyakitimu. Ampunilah dia. Jangan simpan kecewa. Jangan simpan kepahitan. Sama seperti Kristus mengampuni kamu, hendaklah kamu lakukan itu. Agar tidak terhambat doa-doa kita. Agar tidak terhambat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ampunilah saudaramu. Ampunilah orang-orang di sekitarmu. Meskipun kita datang kepada dia, mungkin dia membenci kita. Meskipun kita sudah datang untuk meminta maaf, dia tidak mengatakan, aku mengasihi kamu. Tetapi kita sudah melakukan bagian kita yang terbaik. Kita mengatakan, maaf, aku menyakitimu. Saudaraku dalam Yesus Kristus di dalam Tuhan. Ketika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, ada pengampunan di dalam kehidupan kita. Ada kasih di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, menjaga hati kita, jangan simpan kekecewaan, kepahitan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, menjaga hati adalah jangan ada iri hati dan sombong. Jangan ada iri hati dan sombong. Hari-hari ini kalau berkata sombong ini saudara-saudara, bukan cuma orang kaya jadi sombong. Orang miskin pun jadi sombong. Sombong. Oleh sebab itu saudaraku, ini hal yang paling mudah dilakukan oleh semua orang. Ini hal yang paling dosa yang sangat mudah dilakukan oleh orang-orang. Oleh sebab itu, firman Tuhan ingatkan kita. Kita harus menjaga hati kita. Jangan ada iri hati, jangan ada kesombongan di dalam kehidupan kita.
Kita lihat ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika ada iri hati, ketika ada kesombongan, firman Tuhan katakan, di situ ada kekacauan, di situ ada sesuatu hal yang jahat akan terjadi. Oleh sebab itu saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya, ketika ia semakin percaya kepada Tuhan, ketika ia semakin tahu kebenaran firman Tuhan, ia semakin menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang-orang lain, menjadi berkat dampak yang positif bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, kita pada saat hari ini, ketika kita sudah mengambil bagian percaya kepada Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang suka menghakimi orang lain, menjadi orang yang suka menjelekkan orang lain, menjadi orang-orang yang suka menjatuhkan. Tetapi kita harus menjadikan orang-orang yang senantiasa mendoakan. Ingatkan orang-orang di sekitarmu ketika ia berbuat salah. Ingatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ingatkan dengan kasih yang mesra, yang tulus di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ketika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus menjaga hati kita. Jangan menyimpan kekecewaan, jangan menyimpan akar pahit. Dan juga kita jangan ada iri hati dan kesombongan. Jangan ada kesombongan dalam kehidupan kita. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya keselamatanku. Daud adalah seorang raja yang begitu luar biasa. Ia punya prajurit, ia punya pasukan yang begitu banyak. Sebenarnya ia tidak terkalahkan dalam perang. Tetapi ia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Dan pada saat hari ini kita di dalam Tuhan, kekayaan kita tidak menyelamatkan kita. Jabatan kita tidak menyelamatkan kita. Keluarga kita tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan anak-anak muda, kita yang masih muda pada saat hari ini, berikan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikan kehidupanmu betul-betul kepada Tuhan. Ke depan Indonesia semakin maju, kehidupan semakin berat. Saya percaya nyedot ini gak akan selamanya ada. Gak akan selamanya ada. Apalagi nanti kita ini akan masuk namanya ibu kota negara. Sudah ada di bagian Kalimantan yang lain. Tapi kita termasuk juga nanti. Pasti akan dilarang seperti itu. Oleh sebab itu milikilah skill, kemampuan. Kalau kamu dipercayakan untuk sekolah, sekolah dengan tekun, sekolah dengan rajin. Jangan kamu sia-siakan orang tuamu bekerja sampai ngutang di mana-mana agar kamu bisa sekolah. Gunakan, manfaatkan itu sebaik-baik mungkin. Jangan kecewakan mereka. Sebab firman Tuhan berkata, umur yang panjang itu ketika kita menghormati orang tua kita. Bagian yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan, agar kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus percaya akan janji Allah di dalam kehidupan kita. Kita lihat kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Allah bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, janji Allah adalah kehidupan yang kekal. Dan pada saat hari ini pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk memperoleh janji yang kekal daripada Tuhan? Kita harus hidup taat, setia kepada Tuhan. Kehidupan kita harus menjadi teladan, terutama bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak muda pun harus menjadi teladan bagi orang tuanya. Oleh sebab itu, pada saat hari ini, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kehidupan kita harus menjadi berkat. Kita dipercayakan ada di dunia ini adalah untuk menjadi alatnya Tuhan. Kita yang masih hidup diberikan kesempatan. Kita menjadi terangnya Tuhan, kita menjadi garamnya Tuhan.
Janji Tuhan ya ada amin. Bagi setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian dalam Yesus Kristus, banyak hal-hal yang pada saat hari ini yang bisa menghancurkan keluarga. Terutama mungkin sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Salah satunya adalah handphone, saudaraku. Banyak persennya keluarga hancur itu karena handphone, kemajuan teknologi, selingkuh melewati handphone, gitu ya, melewati media sosial, melewati bahkan ada hamba Tuhan, keluarganya hancur, dapat selingkuhan itu di media sosial, saudaraku. Oleh sebab itu pun saya menekankan kepada kita pada saat hari, jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang berhikmat di dalam keluarga kita. Ketika kita berbuat hal yang demikian, yang kita permalukan bukan nama keluarga kita saja, bukan nama keluarga besar kita saja yang kita permalukan, tetapi yang kita permalukan adalah nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang malu. Oleh sebab itu, pada saat hari ini, kita sebagai orang-orang yang percaya harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kamu sudah menikah, ketika kamu sudah memiliki pasangan, ini adalah yang awal dan yang akhir dari kehidupan kita. Cintailah dia apa adanya, meskipun dia mungkin perutnya sudah buncit, maju sudah setengah meter ke depan seperti saya ya. Atau istrinya ya, mungkin melebar sudah ke kanan ke kiri. Yang dulu mungkin mukanya putih, glowing, sekarang mungkin agak jarang sudah dandan gitu ya, mungkin karena terus sibuk ngurus anak gitu ya. Cintailah dia, itu adalah pilihanmu. Cintailah dia seumur hidupmu, itu adalah pilihanmu. Oleh sebab itu saudaraku Yesus Kristus, orang-orang percaya, orang-orang yang dalam Tuhan, kehidupan kita adalah teladan, kehidupan kita adalah berkat bagi orang-orang setia. Oleh sebab itu, kita yang pada saat hari ini mengalami persoalan, masalah, tetap andalkan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, ayat penutup kita. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Sebagai pendukung untuk kita pada saat hari ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bagi setiap orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Pada saat hari ini kita mungkin sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami pergumulan. Itu adalah ujian bagi kehidupan kita. Tetaplah mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan. Ada masalah dalam kehidupan kita, tetap mengasihi Tuhan. Ada problem dalam kehidupan kita, tetap mengasihi Tuhan. Gaji nggak naik-naik, tetap mengasihi Tuhan. Sedot dia cair, tetap mengasihi Tuhan. Danum carah dalem, tetap mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku dalam Yesus Kristus, ketika kita mengasihi Tuhan, di situ mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat itu terjadi ketika kita sedang mengalami masalah. Mujizat itu terjadi ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat hari ini pun kita sedang sehat-sehat bisa beribadah. Ini mujizat daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dengar di luar sana begitu banyak orang-orang yang kena COVID-19. Walaupun kita hari ini masih sehat, karena itu adalah barang yang tidak bisa kita lihat. Ini adalah mujizat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Perlindungan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk dalam firman Tuhan pada saat hari ini. Oleh sebab itu saudaraku dalam Kristus, ada 3 hal yang kita pelajari pada saat hari ini. Agar kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tepat mengambil keputusan. Jangan ambil putusan yang salah. Dan yang kedua adalah kita harus menjaga hati kita. Jangan hati kita menjadi kepahitan ketika kita menghadapi masalah. Jangan hati kita ada kekecewaan. Jangan hati kita timbul iri hati, kesombongan ketika kita menghadapi masalah. Tetapi kita andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita menghadapi masalah, kita harus percaya akan janji Tuhan
bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Seperti pujian kami berkata Tuhan, kemanakah kami mencari? Sebab hanya bersama Tuhan ada kasih sejati, kasih yang setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih sejati. Ketika kami berseru kepadamu Tuhan, ada pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berseru Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kebenaran firman Tuhan mungkin selesai kami dengar Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya, kebenaran firman Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah lewati pembacaan kebenaran firman Tuhan yang kami lakukan, kami semakin dekat, kami semakin setia di dalam Tuhan. Melewati kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, ini membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak salah ambil keputusan Tuhan, tetapi kami menjadi orang yang tepat mengambil keputusan ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjaga hati kami, meskipun keadaan di sekitar kami mengecewakan kami, meskipun keadaan di sekitar kami mungkin itu melemahkan kami, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi menjadi berkat Tuhan ketika kami bisa menjaga hati kami, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika kami ingin mengelai pertolongan Tuhan, kami percaya akan janji-janji Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan berjanji bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, biarlah pada saat hari ini kebenaran firman Tuhan yang mungkin kami dengar begitu singkat, tetapi kami makin percaya Allah Roh Kudus akan selalu mengingatkan kami, akan selalu berbicara dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, yang pada saat hari ini sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Pada saat hari ini tidak ada tempat kami andalkan, tidak ada tempat kami bersandar Tuhan, selain daripada Engkau Bapa. Lindungilah Tuhan orang-orang yang kami kasihi, lindungilah orang-orang yang kami cintai Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pada saat ini pun juga melindungi kami Bapa. Biarlah saat ini kami berdoa bersatu hati. Biarlah kuasa COVID-19 tidak ada kuasanya Tuhan kepada kami bagi orang-orang yang percaya. Bersatu hati kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melewati bilur-bilur kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, melingkupi menaungi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari ini juga kami berdoa untuk pilkada. Pada tanggal 9 Desember nanti Tuhan akan dilaksanakan. Kami berdoa Tuhan agar situasi di daerah kami aman Tuhan. Tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada konflik Tuhan dalam pilkada. Agar dapat berjalan aman dan lancar Tuhan. Dan kiranya juga nanti Tuhan akan memilih pemimpin yang terbaik menurut ketetapan yang Tuhan tetapkan bagi kami. Yang akan menjadi teladan bagi kami Tuhan. Biarlah nanti pemimpin yang terpilih Tuhan bisa membawa kota kami, kabupaten kami, bahkan kota, provinsi kami menjadi semakin maju Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, Kabupaten Gunung Mas, pemimpin yang sudah dipercayakan Tuhan, kiranya dapat memajukan kota kami ini Tuhan dengan baik. Berikan ia hikmat Tuhan, kesatuan hati dengan jajarannya Tuhan. Bukan kepentingan pribadi mereka Tuhan yang lebih, tetapi biarlah kepentingan masyarakat, kepentingan bersamalah yang mereka utamakan Tuhan. Begitu banyak hal yang ingin kami doakan Tuhan, tapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan menggenapi itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Sudah Tuhan, ternyata AC-nya mati Saudara. Perasaan panas. Haleluya. Saudara Kristus, nanti setelah ibadah ini kita nanti akan beribadah di rumah sebelah gitu ya. Ada ibadah singkat gitu ya. Karena saudara saya gitu ya, Andri Untung akan menikah, melepas masa lajangnya gitu ya. Menikah itu di Palangkaraya nantinya di Hotel Luansa. Nanti mungkin beberapa jemaat nanti bisa hadir di acara pernikahan tersebut. Jadi juga ini sekaligus juga mengundang jemaat nanti untuk bisa hadir di sana. Untuk teknisnya nanti seperti apa nanti mungkin diinfokan kembali nanti di rumah di sebelah gitu ya untuk kita semua. Jadi setelah ibadah dari gereja ini kita langsung ke rumah di sebelah, kita ada ibadah doa. Jadi ucapan syukur seperti itu dari keluarga tempat ini gitu ya. Karena mungkin nanti ada beberapa orang mungkin yang tidak bisa datang ke sana, mungkin melewati inilah gitu ya. Salah satu momennya untuk kita ucapan syukur bersama dengan jemaat. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kok
nikahnya di Palangkaraya, padahal ini orang Kurun semua, gitu ya. Ini adalah merupakan kesepakatan dari mempelai berdua seperti itu ya. Kalau pihak keluarga mungkin nggak terlalu menentukan begini-begini, tapi ini adalah kesepakatan mereka berdua ya. Orang tua gitu hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan anaknya gitu ya. Itu saja untuk kita semua pada hari ini, dan info kas Natal itu ada di buletin jemaat. Dan puji Tuhan, ini lupa saya umumkan minggu kemarin gitu ya. Bantuan gereja kita sudah masuk gitu ya. Masuk itu nilainya 50 juta rupiah. Kita ucapkan terima kasih untuk pemerintah daerah yang sudah mendukung terutama pelayanan di gereja kita. Dan kita masuknya itu mungkin minggu yang lalu gitu ya. Jadi kita ada kas pemasukan gitu di dalam kas pembangunan gereja, yaitu 50 juta rupiah gitu ya. Nanti yang pastinya uang tersebut kita gunakan untuk penyelesaian yang di belakang gereja gitu, ruang sekolah minggu. Nanti kalau ada sisanya kita oper ke depan gitu ya, untuk teras gereja. Yang pasti yang pertama kita selesaikan yang di belakang gereja. Mungkin itu info untuk jemaat, untuk kita semua. Dan untuk kegiatan sepekan kita, untuk ibadah-ibadah masih belum ada, cuman ada hanya untuk ibadah pemuda saja seperti itu ya, baik ibadah komsel dan ibadah youth. Dan nanti sore jam 3 ada katekisasi masih. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti katekisasi yang pertama kemarin untuk baptis selam bisa hadir lagi nanti sore jam 3 sore gitu ya, untuk pelajaran yang selanjutnya. Itu saja untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Demikian buletin yang bisa disampaikan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang Untuk doa penutup saya serahkan kepada Pendeta Pembantu Budianto. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah siang hari ini, di mana kami merasakan kasih jamahan dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh memuji dan mempermuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh membawa setiap persembahan hidup kami. Bahkan segenap tubuh jiwa roh kami Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga telah memberkati kami dengan firman-Mu, supaya kami mengalami pertolongan jamahan Tuhan, supaya kehidupan kami mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari, semakin bulan tahun kami semakin dewasa, dan kami mempermuliakan Tuhan.
Terima kasih Bapa buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh mempermuliakan Tuhan, dan Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Daya kasih, kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan, terlebih kuasa-Mu Allah Roh Kudus menaungi melingkupi setiap kehidupan kami, sehingga dimanapun kami ada, ketika kami keluar dari rumah ibadah ini Tuhan, kami tidak sama seperti kami datang, tetapi ada sesuatu sehingga sikap, perbuatan, perkataan kami boleh semakin bertumbuh ke arah seperti sempurna seperti Kristus. Terima kasih Bapa Sorgawi. Saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami merindukan lawatan dan berkat Tuhan turun atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu, dan kami meminta lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunlah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam pengasihan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan kuat kuasa Allah Roh Kudus, menaungi dan melingkupi setiap kita yang mengangkat tangan, yang berserah dan berseru dan berharap kepada Tuhan. Biarlah berkat yang luar biasa ini turun atas setiap pekerjaan, kehidupan, pelayanan, dimanapun Tuhan tetapkan kita. Kita akan membawa damai sukacita. Kita akan diberkati di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam setiap usaha kita. Karena itu pulanglah dengan terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat, kasih karunia dan rahmat pertolongan dari Allah Bapa, di dalam pengasihan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus melingkupi dan menaungi engkau. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan berkata amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Ada sedikit pengumuman, izinkan saya untuk bisa menyampaikan sebentar saja, mungkin cuma 5 menit. Nah, ini sebentar lagi kita kan akan mengadakan pemilihan gubernur. Jadi saya di sini bukan mengempanyekan, bukan, tetapi saya adalah bagian dari relasi KPU. Di sini ada Pak Jesse sebagai anggota KPU yang ada di Gunung Mas, dan kebetulan saya juga sebagai relasinya. Saya ingin menyampaikan bahwa tanggal 9 Desember hari Rabu kita akan mengadakan pemilihan kedua calon ini. Yang pertama adalah Ben Brahim, kemudian yang kedua Sugianto dan pasangannya. Jadi setiap kita diwajibkan, memang harus diwajibkan untuk memilih calon ini salah satunya. Nah, kemudian kita percaya bahwa ketika kita memilih, kita mengambil bagian di dalam pekerjaan, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan juga turut memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dan seturut kehendak Tuhan, dan itu juga kebaikan bagi kita semua. Jadi anak-anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas sudah bisa memilih. Yang belum punya KTP silahkan bisa dibuatkan supaya kita juga mengambil bagian di dalam pelaksanaan ini. Kemudian di dalam pelaksanaan itu di tiap TPS itu diadakan pemberian sarung tangan itu dari plastik supaya kita juga bisa aktif dalam pencocokan nanti. Dan kita wajib untuk membawa pensil, tiap orang itu satu membawa pensil, jadi nggak disediakan lagi di TPS. Kemudian wajib pakai masker, dan jangan takut juga karena di TPS itu setiap 2 jam sekali itu diadakan penyemprotan supaya COVID itu tidak ada di situ, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian itu juga akan diadakan ada nomor urutnya gitu, mungkin dari 1 sampai 100 itu jam sekian sampai jam sekian mungkin akan ada disampaikan nanti. Jadi enggak karena kita akan berjejelan atau bertumpukan, enggak. Nah, kemudian kita akan diberikan kalau biasanya kita mencelupkan tangan di tinta, sekarang tidak, diteteskan di jari kita, jadi enggak perlu khawatir. Nah, kita percaya bahwa kita semua mau mengambil bagian di dalam pemilihan ini supaya Kalimantan Tengah semakin diberkati dengan orang-orang
atau pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Karena kita percaya siapapun pemimpin kita itu datangnya dari Tuhan. Tetapi yang dituntut juga ambil bagian andil dari anak-anak Tuhan supaya kesejahteraan kota kita, kesejahteraan daerah kita dilawat, diberkati oleh Tuhan. Nah mungkin sedikit nanti, dan juga saya ingin berfoto karena ini saya laporkan saudara. Berarti saya sudah memberitakan kepada sidang jemaat umat Tuhan yang ada di Gereja Bethel Indonesia Kurun Tengah. Kemarin sebenarnya Pak Dodi juga dan Pak Gembala juga ikut. Nah sebenarnya, tetapi tidak tahu kenapa mereka juga punya kesibukan sendiri. Jadi saya akan menyampaikan ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Mungkin bisa foto sebentar ya. Sudah? Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih, dan kita akan kembali ke sebelah ya. Ya, silakan.